Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iya ila al haqqi sirajan munira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini Allah lagi-lagi memberikan kesempatan kepada kita yang sungguh luar biasa banyaknya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan salah satu syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, yaitu puasa di dalam bulan Ramadan. Dan kita bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah SWT agar Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya, memberikan kesempatan kepada kita untuk sampai di akhir bulan Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah agar amalan yang kita kerjakan dari awal sampai akhir diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada satu kisah menarik dari sahabat yang mungkin sahabat ini jarang dikisahkan, akan tetapi memiliki hikmah yang sangat luar biasa ketika kita mau untuk membaca atau kita mau untuk mengetahuinya. Kisah sahabat ini kisah yang dituturkan oleh sahabat Barra bin Asim di dalam kitab Jami' Sahih Al-Bukhari. Ya, silakan dicek nanti dalam kitabnya. Jadi kisah sahabat ini bernama Qais bin Sirmah. Ya, mungkin jamaah sudah ada beberapa yang mengetahui. Nah, sahabat Qais bin Sirmah ini memiliki watak yang sangat hebat karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada tahun 2 Hijriah, ketika disyariatkannya awal mula puasa, pada saat itu Nabi Muhammad SAW berada atau posisinya berada di Madinah, sehingga kemudian turunlah ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat yang terdahulu agar kalian semuanya bertakwa atau mendapatkan predikat takwa. Nah, pada saat disyariatkannya atau awal mula disyariatkannya puasa, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat. Maka pada otomatis juga sahabat Qais bin Sirmah ini juga ada, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya akan disyariatkan puasa. Ya. Ketika sudah selesai disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah mensyariatkan puasa, barulah sahabat Qais bin Sirmah ini seseorang yang pekerja keras, karena beliau sahabat Qais bin Sirmah ini adalah petani kurma, buruh kerja kurma. Beliau juga memiliki sifat yang sangat sederhana dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan yang paling hebat, yang paling menarik jamaah sekalian dirahmati Allah, sahabat Qais bin Sirmah ini bisa mengatur waktunya ketika di bulan Ramadan. Di malam harinya beliau hanya mengkhusukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi dan siang harinya beliau fokus untuk bekerja. Nah, pada suatu ketika ada kejadian yang menarik.
ketika sahabat Qais bin Sirmah ini selesai pulang dari kerjanya, menjelang maghrib pulang, bertemu dengan istrinya, kemudian berkata kepada istrinya, ya zaujati, wahai istriku, apakah hidangan yang akan bisa kita makan sekarang ya untuk buka puasa? Makanan apa yang bisa kita makan untuk buka puasa? Nah, ini juga merupakan adab jamaah sekalian ya. Bahwasanya seorang suami ya, kepada istrinya harus lembut ya. Apalagi di bulan Ramadan. Jangan sampai kemudian ya, di bulan Ramadan kita juga tidak memperhatikan adab kita terhadap keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kakak dengan adiknya, bapak dengan anaknya, ibu dengan anaknya, anak dengan bapaknya, begitu seterusnya. Nah, ini merupakan adab ya. Maka akan berbeda hasilnya ketika seorang suami langsung ma kak buka anna, kalau bahasanya kita gitu kan, ma kakak anna, akan berbeda dengan suami yang mengatakan kepada istrinya, wahai istriku ya, hidangan apa yang bisa kita makan, dengan lembut, akan berbeda hasilnya. Begitu juga sebaliknya, seorang istri harus kemudian merespon baik suaminya. Ketika sahabat Qais bin Sirmah ini bertanya kepada istrinya, hidangan apa yang bisa kita makan? Apa kata istrinya? Istrinya berkata, wahai suamiku, aku mohon maaf ya, karena pada hari ini kita tidak bisa memakan apapun. Tidak ada hidangan yang bisa kita makan. Tolong istirahatlah dulu sebentar, aku akan carikan. Ini kata istrinya. Sampai kemudian sahabat Qais bin Sirmah ini istirahat ya. Karena sudah tahu masuk waktu malam ya. Qais bin Sirmah, sahabat Qais bin Sirmah ini ketika sudah masuk waktu malam ya, beliau hanya memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Qais bin Sirmah karena pagi dan siang harinya sudah lelah ya, capek, letih karena sudah bekerja keras, maka tertidur pulas. Sampai kemudian istrinya pulang ke rumah dan mendapati suaminya tertidur, tidak tega membangunkan gitu kan. Sampai kemudian Qais bin Sirmah ini ya, lewat, tertidur sampai lewat, tidak sahur. Akan tetapi masih mau berpuasa Qais bin Sirmah. Sampai pada suatu riwayat itu ada yang mengatakan bahwasanya di waktu kerja Qais bin Sirmah ini sampai pingsan. Karena apa? Karena tidak memakan makanan sedikit pun. Ketika sampai waktu berbuka dan waktu sahur pun ya, beliau tidak ada pasokan makan yang beliau makan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka kemudian ketika info ini, kabar ini terdengar ke telinga Rasulullah SAW, maka turunlah ayat Al-Baqarah ayat 187. Dalam potongan ayatnya Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ayatnya yang panjang itu ayat 187, yang pada intinya pada kisah ini ya, kami singkat saja. Ada hikmah yang sangat luar biasa. Hikmah yang pertama adalah sahabat begitu semangat dalam menjalankan ketaatan. Ketaatannya dalam apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Begitu hebatnya, begitu semangatnya sahabat ya, ketika menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang sahabat ya, ketika di bulan Ramadan sudah tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, maka sahabat ya, Qais bin Sirmah tadi ini mempersiapkan dengan betul dan memanage ya, mengatur waktunya. Kalau tadi kami katakan bahwasanya di malam harinya beliau fokus dengan beribadah dan di pagi dan siang harinya beliau hanya fokus untuk bekerja, bisa mengatur waktunya. Ini seorang sahabat ya, begitu semangat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita sebagai manusia yang biasa, yang bukan sahabat, harus lebih lagi semangatnya ketika datang bulan Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan.
Maka jangan sampai kemudian di bulan Ramadan kali ini, bahkan bulan Ramadan yang berbeda kali ini, ya, kita biasa-biasa saja dalam beramal. Kita sudah masuk setengahnya. Ya. Ayo sama-sama tingkatkan lagi, amal lagi, amal kebaikan lagi. Ya. Seorang sahabat saja semangat dalam menjalankan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Apalagi kita sebagai manusia biasa, bukan sahabat. Ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua adalah dalam kesibukan beribadah kepada Allah SWT, sahabat tidak menghalangi dirinya untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Nah, ini kami sampaikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka jangan sampai kemudian kita beralasan mungkin karena adanya virus corona atau pandemi COVID-19 ini, atau memang kesibukan yang ada di dalam bulan Ramadan, sehingga kemudian kita berkeluh kesah, terus berkeluh kesah. Kenapa? Karena ujian yang datang begitu banyak. Padahal ketika ujian yang datang begitu banyak, itu tandanya Allah sayang terhadap hambanya. Jadi seharusnya kita sebagai manusia bisa mengatur waktu, bisa membagi waktu. Kalau disebutkan di sana, di dalam bulan Ramadan satu harinya itu setidaknya ada 3 waktu. Waktu yang pertama adalah waktu sahar atau waktu sahur. Kemudian yang kedua adalah waktu nahar, dan yang ketiga adalah waktu lail. Kita bagi waktu 3 waktu itu dengan beramal. Terserah kita mau beramal apa. Beramal kebaikan tentunya. Jangan sampai kemudian kita beramal yang di luar daripada Al-Quran. Ini hikmah yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga adalah agama Islam begitu memudahkan. Agama Islam datang begitu memudahkan, tidak mempersulit seorang hamba dalam setiap amaliyah yang sudah Allah tetapkan. Setiap perintah yang sudah Allah tetapkan itu pasti saja ada kemudahan di dalamnya. Tidak mau Allah SWT menetapkan suatu syariat yang kemudian untuk mempersulit hambanya. Tidak. Sahabat Qais bin Sirma tadi, ketika kemudian mendapati dirinya kesulitan, tidak bisa makan, tidak bisa berbuka dengan layak, berbuka dengan makanan yang layak, bahkan tidak sempat sahur, beliau sampai kemudian terdengar kepada Rasulullah SAW beritanya, maka turunlah ayat 187 tadi. Jadi Islam datang tidak kemudian untuk mempersulit, tapi Islam datang untuk mempermudah setiap lini kehidupan, setiap apa yang kemudian sudah Allah tetapkan di dalam kehidupan seorang hambanya. Nah, mungkin sedikit ini semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.